fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat-Nya kepada kita semua hingga di hari yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita langkah kaki kita masuk ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di masjid ini menjadi kemuliaan, keberkahan, ketinggian, kejayaan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu saya baru sampai dari umrah plus Turki. Rencananya 12 hari. Kemudian ternyata ada perubahan jadwal yang dari 12 hari jadinya 11 hari. Beberapa jamaah tentunya merasa amat disayangkan, ya. Wah, sayang, kan harusnya 3 hari di Turki, ya. Jadinya cuma 2 hari. Tapi karena ilmu magnet rezeki, ya, ilmu magnet rezeki semuanya bagus, nggak ada yang nggak bagus, ya. Bagus itu, husnudzan billah, ya. Apapun yang terjadi pasti adalah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dipilihkan itu adalah pasti yang terbaik. Dan ternyata 2 hari ini Istanbul kena badai salju. Kena badai salju, ya. Pas persis dimulainya di tanggal 6 dini hari, persis kami take off. Jadi persis kami take off dari bandara, ya. Kemudian sekarang ini terjadi badai salju. Seandainya memang jadwalnya 12 hari, maka saya tidak ada di sini. Ya, masih ada di Istanbul, ya, dan masuk ke hotel transit sebagaimana yang dialami oleh jamaah kami Mihrab Qalbi yang dipimpin oleh Ustaz Rosyidin. Dan pastinya itu juga yang terbaik buat jamaah beliau, betul? Ya. Jadi subhanallah, inilah Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh kehidupan kita dengan kehidupan yang terbaik. Termasuk SPNK naik 3 kali lipat. Betul ya? SPNK naik, TDL naik, BBM naik, insya Allah semuanya naik. Sebagian orang tidak menginginkan hal yang demikian, ya, nggak mau, dan mengatakan bahwa apa yang salah dari kehidupan ini sehingga akhirnya kehidupan jadi berat, kehidupan jadinya tidak ringan, ya, kehidupan jadinya bertambah beban dan seterusnya. Tapi kalau kacamata kita adalah kacamata Allah Subhanahu wa taala, maka hati tenang aja, ya. Karena semuanya pasti yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala inginkan buat kita. Walaupun tetap, ya, yang namanya pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya, Allah yang maha membalasnya. Cuma urusan kita tetap urusan bersyukur, ya. Urusan kita adalah urusan tetap menikmatinya di detik pertama ketika kita menerima berita, ya. Ketika pertama kali menerima berita bahwa dari 12 hari jadi 11 hari, kemudian sebagian jamaah pastinya tidak menerima.
Tapi kemudian ya sekarang lagi rame di grup kami kan baru pada pulang, masih pada istirahat, belum lepas jet lagnya ya. Saya kemarin seharian setengah hari ngisi manasik, sekarang jalan lagi ya. Ini kepala masih ini kayaknya masih Turki aja ini. Di detik pertama ketika kita menerima segala sesuatu, maka di situ kekuatan. Di detik pertama, ketika kita mampu mengetahui di detik pertama dan mengetahui hakikat di detik pertama, maka itu adalah sebuah kekuatan seorang mukmin. Bahkan di situ adalah rahasia keajaiban. Ya. Hari ini kan kita akan belajar 7 langkah keajaiban. Ya, 7 langkah keajaiban. Ini belum diupload ya di channel ya. Ini kayaknya ya sudah sekarang aja direkam, itu kan terus kemudian nanti diupload di Telegram. Udah pada masuk channel Telegram semua kan? Alhamdulillah sudah ya. Ya. Saya pun ketika lagi namanya manusia ya, naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini naik turun. Kalau bahasa saya, kalau dalam seminar atau training, itu dia seperti kilometer. Naik turun. Ya, naik turun. Ya. Nah, ketika lagi turun, saya dengerin Telegram saya. Ya. Dengerin, Masya Allah, naik lagi. Betul ya Bu ya? Lagi ngepel, lagi nyapu, lagi masak, biasanya ibu-ibu laporannya gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika ada seorang sahabat wanita yang beliau ini kehilangan suaminya. Beliau kehilangan suaminya, meninggal dunia, dikuburkan. Ketika dikuburkan, kemudian ya yang menguburkan bersama dengan mereka adalah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian udah selesai, semuanya pada pulang. Ini wanita masih nangis di depan pusara suaminya. Rasulullah lewat. Ya. Kemudian Rasulullah bilang gini, singkat. Ya. Yang sabar. Udah gitu doang, Rasulullah nggak ngomong apa-apa, cuma insaf. Kemudian ini wanita nggak tahu kalau ini yang ngomong Rasulullah. Kemudian akhirnya dia bilang gini, kamu tidak tahu apa yang kurasakan. Biasa begitu ya. Kalau kita lagi mengalami hal yang tidak sederhana, terus kemudian ada yang nasihati kita, kok tahu banget kamu? Emang kamu tahu apa yang kurasakan? Ya. Tapi karena Rasulullah SAW ini ya digituin ya udah Rasulullah ya namanya orang lagi sedih, pergilah Rasulullah SAW. Tapi temennya ngeliat, kok Nabi digituin? Ya, kok Nabi digituin? Langsung datang, kamu tahu nggak itu tuh Nabi? Astagfirullahaladzim, itu Nabi? Nabi, Masya Allah. Yang dukanya langsung hilang sekejap ya, karena kecintaan mereka terhadap Rasulullah melebihi segalanya, maka sedihnya ya pas dibilang itu Nabi langsung hilang. Ya. Langsung lari ke rumahnya Rasulullah SAW minta maaf. Ya Rasulullah, saya minta maaf. Ya nggak apa-apa kata Rasulullah. Cuma ada cumanya, ya keajaibannya udah hilang. Padahal saat itu ya Rasulullah lagi cinta. Yang sabar. Itu kan lisannya Rasulullah. Lisan Rasulullah kalau diterima, ya. Pas misalnya kalau dia tahu lah itu adalah Rasulullah SAW yang sabar, kemudian diterima dengan baik, di situ ada keajaiban. Cuma dia nggak terima, ya kamu tidak tahu apa yang kurasakan. Ketika ditolak seperti ini, maka keajaiban yang besar langsung hilang. Ya. Keajaiban yang besar itu langsung hilang karena dia tolak. Nah pas dia tolak begitu, ya sudah nggak ada keajaiban. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW setelah itu mengatakan as-sabru inda sosmatil ula. Sabar itu ditumbuhkan pertama. Ya, yang namanya sabar itu ya bukan ditumbuhkan pertama, bukan ditumbuhkan keberapa kesekian, tapi ditumbuhkan pertama ketika kita terjadi berita handphone hilang. Ya. Pas handphone hilang, aduh, gimana ini?
panik ya. Setelah itu ingat materi mana rezeki. Astagfirullah. Setelah sekian lama, baru kemudian dia sadar ya. Ya nggak apa-apa sih, udah bagus, tapi keajaiban yang besarnya sudah hilang. Jadi kapan terjadinya keajaiban yang sangat-sangat besar itu kesempatannya? Itu bukan pertama. Pas handphone hilang, oke. Ya. Di detik pertama itu dia siap menerima ya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini jamaah ya dari 12 hari jadi 11 hari Ustaz. Ya. Dalam hati saya, ini ada yang bisa menerima di detik pertama ya. Ada yang bisa, yang ada yang tidak bisa menerima ya. Ya ada yang minta kompensasi kan ya, namanya wajar ya, namanya juga udah bayar ya. Kompensasi, alhamdulillah karena kita ternyata bisa cancel hotelnya, ternyata bisa kita kembalikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang ini ternyata tidak sederhana. Pengetahuan tentang kesabaran di detik pertama ini adalah modal seseorang untuk mendapatkan keajaiban besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita didik terus gitu ya, maka kita akan menjadi manusia yang super loh ya. Dan manusia yang super inilah manusia yang ya tiap harinya menerima keajaiban demi keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya keajaiban ini adalah rezeki yang besar. Kenapa saya sebut keajaiban? Karena dia beyond sunnatullah. Beyond sunnatullah. Ini sunnatullah nih. Ini sunnatullah. Keajaiban itu di atasnya sunnatullah. Keajaiban itu di atasnya sunnatullah. Jadi yang namanya sunnatullah itu kalau kita mendidihkan air di 100 derajat dia mendidih. Itu sunnatullahnya. Pas kita pegang panas itu sunnatullah. Tapi pas kita pegang dingin ini namanya keajaiban. Ya. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Maka yang kita inginkan di dalam keajaiban itu melebihi batas sunnatullah. Sunnatullah itu kalau kita melakukan A dapatnya B, sebab akibat. Gitu. Sebab akibat. Ya. Itu sunnatullah. Makanya di dalam dunia barat itu dikenal yang namanya metode penelitian. Ya. Metode penelitian, ada hipotesa dulu, diuji hipotesanya, kemudian diuji lagi, sampai kemudian akhirnya kesimpulan. Itu adalah sunnatullah. Sunnatullahnya apa? Ya sunnatullahnya ketika air didinginkan 0 derajat dia membeku, itu sunnatullah. Sunnatullahnya apa? Sunnatullahnya kalau kerja sekian jam dapat UMR. Ya. UMR di Jakarta katakan 3,5 juta. Ini sunnatullah. Tapi ada seorang satpam ternyata ya, gajinya nggak 3,5, gajinya 15 juta. Dari jalan yang dia nggak paham, dari jalan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Nah kalau tidak bisa dijelaskan secara logika, ini yang namanya keajaiban. Kok bisa gitu? Nah, kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada di depan saya ini manusia ajaib atau manusia biasa? Betul ya? Siap ya? Iya dong, kita manusia ajaib. Ajaibnya gimana? Ajaibnya utang Indonesia 4.000 triliun. Itu sunnatullahnya. Kalau dihitung-hitung ya, berapa tahun baru bisa lunas? Ya. Kalau dihitung-hitung 4.000 triliun. Masyarakat Indonesia udah ada yang hitung dah tuh ya. Sampai anak 3 generasi itu belum lunas, Bapak Ibu. Apalagi ditambah terus. Kalau mau pakai logika, nggak akan pernah lunas. Apalagi pakai ilmu ekonomi sekarang yang dikuasai oleh Menteri Keuangan. Bapak Ibu, ya. Maka kita pengen 3 tahun lunas, betul ya? 3 tahun lunas, kalau bisa malah lunas hutang seketika.
Seperti judul audio yang di Telegram. Lunas utang seketika, kita nggak punya utang kok. Kalau Allah mau, makanya di dalam ilmu Islam itu Allah nggak bicara tentang ilmu sunnatullah. Baca Al-Quran Bapak Ibu. Sepanjang kita membaca Al-Quran, Allah selalu menjelaskannya keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Supaya apa? Supaya keajaiban itu menginternalisasi di dalam diri kita. Kok bisa ya? Kok ngepas ya? Pas take off, badai mulai. Kok bisa? Gimana ngejelasin secara logika? Emang saya tahu, emang Mihrab tahu, emang travel tahu, emang penyelenggara dari turnya itu yang di Istanbul tahu kalau akan ada badai? Nggak bisa Bapak Ibu. Ini ada kalau sekarang kan udah pada canggih ya, handphonenya ada weather. Di sini nggak ada, ya. Di weather ini suhu Turki itu nggak ada kelihatan kalau akan ada badai. Tiba-tiba badai. Nah ini alhamdulillah jadi cerita, ya. Alhamdulillahnya sekarang malah jadi cerita. Nah ini yang namanya beyond sunnatullah. Makanya kalau Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah ya innama amruhu idza arada syai'an, sesungguhnya ketika ya Allah menginginkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, kalau dia menginginkannya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi, maka jadi. Ya udah, begitu aja ilmunya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kan ilmunya Allah, apakah bisa manusia memiliki ilmunya Allah? Enggak bisa. Cuma Allah berkenan memberikan ilmu itu, ya, berkenan memberikan keajaiban itu kepada siapa yang dia kehendakinya setelah dia melalui 7 prosesnya, 7 langkah yang mau kita proses, ya. Mau berproses Bapak Ibu? Nah, kalau kita mau maka ya, kalau seandainya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan dengan baik, dahsyat. Tiap hari kita dapat keajaiban. Ajaib aja hidup kita. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya. Seperti misalnya gini ya, sebenarnya kita nih hidup keajaiban itu udah setiap hari. Sampai sekarang nggak pernah tuh dipelajari secara, coba Bapak Ibu cari ilmu barat yang menerangkan tentang keajaiban. Nggak ada Bapak Ibu. Ya. Palingan akhirnya mereka mulai meraba-raba. Ada ilmu law of attraction, gitu ya. Hukum tarik menarik. Ya. Tapi ya sederhana sekali. Ya. Karena Islam ini lebih dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita ingin hidup kita penuh keajaiban, maka ada 7 langkahnya. Ya. Ada 7 langkah yang membuat kita akhirnya hidupnya penuh keajaiban demi keajaiban dan keajaiban. Kalau udah ajaib, utang udah pasti lunas. Amin. Betul ya? Orang kalau yang hidupnya ajaib, utang udah pasti lunas, piutang udah pasti kebayar, proyek udah pasti jalan, ya. Dan ini nanti saya akan jelaskan dalam materi dalam 92.500 ya. Rizqul Akbar. Saya simpen dulu ya. Tentang perbandingan rezeki. Nah, cuma kita kan ingin sekali agar kita ini bisa selamat dalam kehidupan kita. Kita selamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Nah, ini ada 7 langkahnya ya. Tapi sebelum saya cerita tentang 7 langkah ini, saya ingin berkaca kepada satu cerita. Cerita ini udah sering sekali saya sampaikan. Sampai kalau ada yang teman-teman Mihrab nih kayak Ustaz Dadang, Ustaz Yahya nih kayaknya Ustaz Ali, saya sampaikan ceritanya udah bosen. Itulah yang diceritain sama Ustaz. Sebenarnya ceritanya ya menurut saya sih dahsyat ya.
dan di luar batas logika, gimana bisa dijelaskan secara logika? Udah nggak bisa, ya, nggak bisa dijelaskan secara logika. Nah, cuma akhirnya dari kisah itu tahapan 7 langkahnya clear. Saya melihatnya, loh, ini 7 langkahnya clear sekali nih, ya. Nah, kita bisa belajar dari kisah ini. Dan ternyata semua yang memiliki langkah keajaiban itu semua langkahnya persis sama, 7 langkah ini, ya. Ini kisah tentang seorang nenek. Kalau dalam materinya channel Telegram itu ada di materi detox rezeki. Ini nenek setiap harinya minta-minta, setiap hari minta-minta. Ya, saking profesional dalam meminta-minta, dia tahu lokasi basah dan lokasi kering dalam meminta-minta. Lokasi basah ternyata bukan hanya di perempatan, tapi ya kalau ada ustadz ceramah tentang sedekah, itu basah. Gimana nggak basah ya? Jamaah lagi didoktrin agar bersedekah, lah dia jadi alat praktikumnya. Akhirnya ya dia datang ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Ya udah, Ustadz Yusuf Mansur kan ngomonginnya sedekah terus. Ya. Akhirnya Bapak Ibu dia datang ke TPI dulu. Setiap hari Selasa, Rabu, subuh lagi, ya. Itu nggak gampang pengajian subuh itu. Tapi dia datang Bapak Ibu, ya. Selasa, Rabu di TPI. Datang dia. Tapi bukan buat ngaji, buat minta-minta. Ya udah panen, ya. Semua jamaah lagi didoktrin, dia sebagai alat praktikum. Akhirnya ketahuan sama jamaah. Pas ketahuan dipanggil sama Ustadz Yusuf Mansur. Nenek datang pengen minta-minta. Enggak Ustadz, jangan bohong. Semua orang pada laporan kayak gitu. Enggak Ustadz. Gini aja deh, kalau besok nenek datang pengen minta-minta, saya usir ya. Tapi kalau besok datang pengen ngaji, silakan dah. Siap Ustadz. Akhirnya tuh si nenek besoknya datang lagi. Cuma ya udah berubah niat. Yang tadinya mau minta-minta, sekarang ngaji. Dan dia akhirnya ngaji tuh. Ngaji. Sampai satu hari. Ada Ustadz Yusuf Mansur, ada tuh si nenek, ada saya. Nah si nenek ini ngoceh aja depan Ustadz Yusuf Mansur, gitu ya. Nggak tahu orang yang diocehin orang sibuk. Ya. Kemudian kata Ustadz Yusuf Mansur, udah nih, gak usah banyak ngomong, gue mau kasih duit. Yang tadinya dia ngoceh, gue mau kasih duit. Langsung dia. Ya. 250.000, tapi bukan buat nenek semua. 190.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Enggak paham Ustaz. Mungkin dijelasnya kecepatan dan dia shock. Mau dikasih uang. Karena kan selama dia ngaji, dia nggak dapat penghasilan toh dari majelis itu, gitu ya. Tahu-tahu Ustaz mau ngaji 250.000 aja ini. Shock dia. Ya. Akhirnya karena dia paham, enggak paham Ustaz. Ngomong ke saya Ustadz Yusuf Mansur, nah terusin nah, gue banyak urusan. Siap Ustadz. Mungkin tadi dijelasinnya terlalu cepat. Akhirnya saya jelasin pelan-pelan. Nih, Ustadz Yusuf Mansur mau ngasih duit ya, 250.000, betul kan Ustadz? Gak ada Ustadz. Loh kan katanya dia yang mau ngasih. Kan katanya saya mau ngasih duit 250.000. Lah kan saya tagih dong. Ustaz, saya udah jelasin 250.000. Gak ada Ustaznya. Akhirnya saya mengerti sendiri Bapak Ibu sebagai murid ya. Oh, maksudnya ini terusin bukan cuma nerusin jelasin. Terusin kasihin duitnya gitu ya. Saya dijebak tapi dijebak yang baik gitu ya. Keluarlah dompet saya, ada duit 300.000. Nenek, duit 300.000. Tapi bukan buat nenek semua. 240.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Paham Ustaz. Cepet banget pahamnya. Karena orang kalau dijelasin ada duit itu cepet paham. Kalau nggak ada duitnya abstrak. Ya. Paham Ustaz. Ya, akhirnya 2 minggu kemudian saya ketemu si nenek lagi. Nangis tuh si nenek. Subhanallah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ada apa nih? Coba cerita. Iya tuh Ustaz, duitnya udah saya tukerin duit-duit kecil, 2.000, 5.000, 10.000. Tapi karena temennya banyak peminta-minta, akhirnya cepet habis. Ya, sampai kemudian setelah habis, ada 3 orang yang datang. Nek, bagi sedekah kok saya nggak kebagian? Ya, udah habis, jangan bohong dong Nek. Ya, akhirnya karena didesak gitu, ya keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa? Apal banget urusan duit mah.
Enggak ya, bercanda ya. Keluar 10.000. Bagi 3 ya, udah habis. Ya. Bagi 3 akhirnya ya udah selesai. Pagi harinya dia melakukan seperti itu. Malam harinya lewat depan sebuah rumah. Namanya Ibu Hajah Maryam. Ya, dipanggil ke si nenek. Nek, sini nek. Ada apa Bu Haji? Enggak tahu nih. Beberapa bulan ini, lihat kalimatnya. Beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi saya udah daftarin nenek pergi umroh. Alhamdulillah. 10.000 pergi umroh. Di Mihrab Qalbi itu cuma uang parkir. Ya, 10.000. Tapi ini subhanallah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ini masuk logika atau masuk keajaiban? Itu maksud saya. Ini beyond sunnatullah namanya. Yang namanya sunnatullah, orang mau pergi umroh, bagaimana caranya? Ngumpulin uang, ya kan? Kemudian doa, terus kemudian masukin ke rekening, pelan-pelan dikumpulin, bekerja keras, ya terus sampai akhirnya uangnya cukup. Berapa sih uangnya pergi? 25 juta. Oh ya udah, kalau dia ngumpulin 1 juta tiap bulan, 25 bulan dia pergi. Ini namanya sunnatullah. Tapi kalau di luar sunnatullah, ini namanya keajaiban. Dan Islam adalah agama yang di atas sunnatullah. Jadi kalau seandainya ya, Masya Allah nih, agama ini dijalankan dengan baik, kira-kira Indonesia jadi negara maju dalam 3 tahun, 5 tahun, siap nggak Bapak Ibu? Bisa nggak kira-kira? Kalau Allah mau bisa. Makanya nggak usah bicara tentang hal yang mustahil. Bicara tentang invasi, ya apa namanya Inggris waktu itu, ya Bung Tomo, ya udah yang diajak adalah bakul-bakul nasi, ya. Kemudian pekerja-pekerja kasar, buru-buru, ya tukang-tukang beca, ayo semuanya bangkit. Dia nggak ngajak orang-orang yang nggak paham keajaiban. Ya, dia ajak orang-orang rakyat biasa yang mau menerima keajaiban dan benar-benar keajaiban. Ya. Gimana bisa bambu runcing ngelawan? Ya. Inggris yang saat itu benar-benar jadi negara adidaya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar dari sejarah si nenek itu. Ada 7 langkah yang ternyata dilakukan dengan jelas oleh sang nenek. 1, langkah pertama, ya, langkah pertama si nenek berperisai. Ya, si nenek berperisai. Ya, berperisai. Jadi ini langkah pertama sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban terjadi. Ini Allah yang atur udah semua. Berperisai. Berperisai itu maksudnya rezeki itu datangnya seperti air bah. Rezeki itu datangnya seperti air bah. Ada orang yang dapat dan ada orang yang dapatnya lebih banyak. Ada nggak orang yang nggak dapat kalau seandainya airnya turunnya dari atas? Nggak mungkin. Semua pasti dapat. Oh alhamdulillah, baru dapat kabar Ustaz Rosyidin bisa berangkat. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan karena doa-doa kita tadi. Amin. Ya, amin. Nah ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki itu datangnya seperti air bah. Cuma ada orang yang nggak dapat. Siapa mereka yang nggak dapat? Bukannya kita nggak dapat, tapi karena ada orang yang pakai perisainya. Dia pasang perisainya sampai akhirnya, ya setiap air datang, dia pasang perisai, air datang, dia pasang perisai, maka akhirnya dia nggak dapat air. Ya, dia pasang perisainya. Kalaupun dapat air itu nyepres, itulah UMR itu. Gitu, itu UMR. Takdirnya orang Islam, ya, takdirnya manusia itu nggak dapat ya UMR ya, harusnya takdirnya itu berlimpah ruah, minimal 5 miliar per bulan lah. Percaya nggak 5 miliar per bulan? Percaya ya? Ya. Gimana caranya? Nah, 7 langkah ini ya. 1, setiap orang berperisai. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'at tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak Adam itu berperisai, berdosa. Maka perisainya ini adalah dosa. Perisai ini adalah dosa. Ya. Sederhana sekali. Kalau kita mau dapat rezeki sederhana, perisainya dihilangkan. Langkah kedua nanti. Nah, langkah pertamanya setiap orang berperisai.
Makanya dakwahnya nabi-nabi sederhana, masuk di nomor 1 ini. Kamu tuh berperisai, lepaskan perisainya. Sederhana. Dalam Al-Quran, dalam surat Nuh ayat 10, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ceritanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dakwah 950 tahun, gak ada yang mau ngikutin. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Ya. Ini curhatnya Nabi Nuh. Saking dakwahnya enggak tanggepin Bapak Ibu. Masya Allah ya. Ini Masya Allah, kita bersyukur sekali ini pengajian banyak kayak gini.